perwakilan dari SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang sebuah cerita pendek yang berjudul Aku dan Kota Tangerang. Aku Anaya, mahasiswi semester 4 Fakultas Hubungan Internasional dari salah satu universitas ternama di Kota Benteng, Kota Tangerang. Hari ini, sang surya terlihat bahagia. Ia memancarkan sinar yang begitu nyentrik sehingga aku perlu mengerlingkan mataku guna membatasi sinarnya. Hari-hariku berjalan normal layaknya mahasiswi biasa. Kelas hari ini telah usai pada jam 2 siang. Matahari pun terlihat lebih menyentrik dari tadi pagi. Sepertinya hari ini akan panas. Aku ingin kembali ke apartemen. Tetapi, bukankah akan sangat membosankan? Baiklah, aku akan pergi ke taman belakang kampus, kataku dalam hati. Aku pergi ke taman yang biasa kukunjungi. Letaknya tepat berada di belakang kampusku. Aku menuju pohon besar dan bersender di batangnya dan mengeluarkan buku novel karya Pak Pramudia Anantatur berjudul Mangir. Aku belum sempat menyelesaikan buku itu karena tugas kuliah yang sedang menyerbuku. Saat sedang tenggelam dalam karya Pak Pram itu, tiba-tiba ada dering telepon yang menarikku kembali ke dunia nyata. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Telepon berwarna putihku berdering. Siapa yang meneleponku siang-siang begini? Ibu dan ayah sedang berlibur, sedangkan Bagas adikku sedang bersekolah. Aku melihat nama penelpon dan ternyata ia adalah Raden, kakak kelas di sekolah menengah atasku yang kini berkuliah di salah satu universitas negeri Bandung. Halo Naya, bagaimana kabarmu? Tanya Kak Raden saat aku mengangkat teleponnya. Wah, aku sejahtera. Kalau Kak Raden, tanyaku balik. Aku juga sangat sejahtera kok. Oh iya Naya, apakah aku boleh minta tolong? Aku saat ini sedang dalam masa KKN dan aku harus meneliti budaya-budaya yang ada di suatu tempat. Aku dan teman-temanku memilih Provinsi Banten, tepatnya Kota Tangerang. Kira-kira apakah kamu bisa membantu kami? Jelas Kak Raden. Aku bisa saja. Kapan kau kemari? Aku akan ajak kau ke tempat-tempat bersejarah dan berkuliner. Hehehe, sebenarnya aku sudah di Tangerang. Aku akan melakukan KKN selama beberapa hari saja. Apakah kita bisa langsung mulai hari ini? Kata kakak kelasku ini. Kau ini, baiklah, ayo bertemu di kelenteng Buntekbyo. Akan kuceritakan setelah kita sampai di sana. Putusku. Oke Naya, sampai jumpa di sana. Pamitnya lalu mematikan telepon. Baiklah, kali ini aku memiliki tujuan. Aku harus segera pergi ke kelenteng indah itu, lalu menemui Kak Raden dan teman-temannya. Aku pergi ke sana mengendarai motor. Selama perjalanan, aku berpikir, akan kuajak kemana lagi mereka? Sepertinya makan laksa lebih bagus. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, aku tiba di kelenteng dan ternyata sudah ada Kak Raden dan teman-temannya. Halo Naya, senang bisa bertemu lagi. Sapa Kak Raden. Halo, aku Arya. Ini teman-temanku. Ada Dimas, Karin, dan Mega. Ucap laki-laki dengan perawakan
tak terlalu tinggi, yang ku ketahui namanya adalah Arya. Sepertinya dia ramah, terlihat dari pribadinya yang energik. Halo semuanya, aku Anaya. Senang bertemu kalian semua. Kak Raden tadi bilang, aku perlu membantu kalian selama masa KKN kan? Untuk meneliti budaya-budaya yang ada di kota Tangerang. Kurasa kelenteng ini sangat menarik. Ayo, kataku. Kami menyusuri bagian demi bagian, sudut demi sudut di kelenteng Buntepyo, sembari sesekali mendokumentasikannya. Kelenteng Buntepyo, kelenteng yang didominasi dengan warna merah menyala dengan naga yang mengapit mutiara di bagian atapnya terlihat menarik. Walaupun bangunannya telah berdiri sejak abad ke-17 atau awal abad ke-18, bangunan ini masih berdiri kokoh, menyimpan sejarah panjang di dalamnya. Bangunannya sangat bersih dan apik. Walaupun suasana kuno yang tak bisa lagi membohongi waktu. Kelenteng yang menakjubkan. Naya, bisakah kau ceritakan kepada kami kelenteng ini menyimpan apa saja? Tanya Kak Mega. Kelenteng Buntepyo menyimpan sejarah tentang jejak dan warisan agama Konghucu pada penduduk Cina Benteng. Kelenteng ini sebenarnya dibangun untuk mendedikasikan serta menghormati Dewi Kuan Im. Jelasku pada mereka. Wah, pasti ini sejarah adanya agama Konghucu di Tangerang. Betapa kaya akan budaya kota ini. Aku jadi ingin menjelajahi lebih banyak tempat, sahut Kak Karin. Betul. Apakah kau bisa merekomendasikan tempat untuk berwisata setelah ini? Tanya Kak Karin. Siang-siang begini sepertinya enak kalau kita makan mie laksa. Mie yang terbuat dari rebusan tepung beras putih, ada taburan seledri, dipadukan dengan kuah kuning yang kental. Oh iya, ada juga kacang hijau yang menjadi rasa khas dari laksa, serta parutan kelapa. Bagaimana? Kalian tertarik? Tanyaku pada mereka. Boleh juga, aku pernah dengar tentang laksa. Di mana laksa yang enak? Tanya balik Kak Raden. Ada laksa enak di Jalan Muhammad Yamin, daerah Babakan sana. Setelah berkeliling di kelenteng, baru kita makan di sana ya, kataku semangat. Setelah mereka menyelesaikan penelitian di kelenteng Buntepyo selama 2 jam, lapar pun menyerang. Kami langsung mencari laksa untuk memenuhi hasrat lapar ini. Sesampainya di tempat penjual laksa, kami memesan dan menikmati hidangan khas kota Tangerang yang satu ini. Ternyata mie laksa memang seenak ini. Aku pesan 1 ya. Dibungkus saja. Terima kasih. Pesan Kak Raden. Hahaha, Raden. Kau memang perut karet. Sahut Kak Dimas. Anaya, setelah ini pulang dulu saja ya. Kita lanjutkan esok. Tenagaku sudah habis loh. Pinta Kak Dimas. Boleh. Besok malam mari pergi ke Pasar Lama Tangerang dan berkuliner. Oh iya, aku pamit dulu ya. Aku lupa kalau ada tugas. Sampai jumpa semuanya. Pamitku. Tak terasa sudah sore. Kami terlalu asyik tadi. Hari ini ternyata lebih melelahkan. Walaupun begitu, aku menikmatinya sih. Sesampainya di apartemenku, aku mandi dan kembali ke aktivitas monotonku. Mengerjakan tugas, makan, mencari berita baru untuk kepentingan kuliah, lalu tidur. Aku bangun dari tidurku dan menengok jam yang tepat berada di samping tempat tidurku. Betapa paniknya aku saat aku tahu aku bangun jam 9 pagi.
akibat kelelahan karena kemarin. Tak mau menghabiskan lebih banyak waktu untuk panik, aku langsung mencuci muka dan menggosok gigi, lalu pergi ke kampus. Aku ada kelas jam 9.30. Untunglah aku tak telat. Aku merasa seperti vampir yang bisa beraktivitas dengan sangat cepat saat ini. Kelas hari ini pun berjalan lancar. Yang berbeda dari hari sebelumnya, kali ini aku harus berkutat dengan perutku yang rewel setelah kelas. Aku mencari makanan di sekitar kampusku. Dan syukurlah, aku bertemu dengan abang penjual kue apem khas kotaku ini. Rasanya manis dan pas di lidah. Penyelamat ketika lapar mulai menghantam perut nakalku. Setelah mengganjal perut, aku kembali ke apartemen untuk bersantai dan menghabiskan waktuku untuk diriku sendiri. Aku bersyukur hari ini hidupku tidak dihantui oleh tugas menyebalkan. Tak terasa sudah jam 5 sore. Aku mengajak Kak Raden, Kak Arya, Kak Dimas, Kak Mega, dan Kak Karin untuk berkuliner di Pasar Lama. Kami memutuskan untuk bertemu di Pasar Lama saja. Kebetulan aku sudah dilanda lapar lagi. Sebaiknya aku bersiap agar perut ini cepat dapat asupan kembali, kataku dalam hati. Kini aku sudah siap dengan setelan kasual yang nyaman. Semakin tak sabar untuk berkuliner rasanya. Aku pun berangkat ke Pasar Lama dan sesampainya di sana, aku langsung membeli berbagai kuliner. Mulai dari kue apem, toprak, ayam bakar, dan masih banyak lagi. Ya, rencana dietku sepertinya akan gagal. Pasar Lama memang berbahaya untuk orang yang sedang diet sepertiku. Tanganku sudah penuh dengan makanan. Aku pun menemui Kak Raden dan kawan-kawannya yang sudah datang. Halo, kita berjumpa lagi. Ayo berkuliner di sini. Lihat, aku sudah membeli banyak makanan. Kalian juga harus. Ajakku. Baiklah, ayo makan-makan teman-teman. Hahaha. Canda mereka. Kalau urusan kuliner dan wisata, pasti waktu seperti berjalan 10 kali lipat lebih cepat. Bagaimana tidak? Aku baru saja merasa kalau aku baru datang. Tiba-tiba sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8.45 malam. Sayang sekali, aku harus pulang. Sungguh, aku ingin berkulineran lagi walau perutku sudah kenyang. Asyik sekali menghabiskan waktu dengan mereka. Kapan-kapan akan kuajak lagi. Teman-teman, maaf, aku harus pulang. Ini sudah malam dan besok aku ada kelas pagi, kataku dengan kecewa. Ya, sayang sekali. Bagaimana? Ya sudah, baiklah. Kapan-kapan kita akan berwisata dan berkuliner lagi. Tetapi 1000 sayang, Naya. Besok kami harus mengerjakan laporan dan konsultasi dengan dosen kami. Kalau begitu, aku dan yang lain akan mengabarimu jika kita ingin pergi bersama lagi. Sampai nanti, hati-hati ya, jawab Kak Mega yang memberi penjelasan. Baiklah, aku pulang ya. 2 hari yang seru tetapi melelahkan. Sepertinya ke depannya aku akan fokus belajar. Kuharap aku akan terus fokus belajar karena masa ujianku akan datang. Aku senang bisa bertemu dengan mereka yang ramah, seru, asyik. Kuharap kita dapat berwisata dan melakukan hal-hal seru lainnya di kemudian waktu. Sampai jumpa teman-teman. Baiklah, sekian pembacaan cerita pendek dari saya, Anaya. Wassalamualaikum